Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Disaster Monitoring System. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu mahasiswa S2 Ilmu Lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Padang. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa menyelesaikan tugas mata perkuliahan Disaster Monitoring System. Selawat beriring salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dosen yang kami hormati dan Bapak Ibu mahasiswa S2 Ilmu Lingkungan, pada kesempatan ini saya akan mencoba mempresentasikan monitoring bencana gempa yang terjadi di Pantai Pangandaran. Sebelum presentasi ini dilanjutkan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu pengertian daripada bencana dan apa itu pengertian daripada gempa. Pengertian daripada bencana itu sendiri adalah rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat, baik yang disebabkan oleh faktor alam atau non-alam, ataupun yang disebabkan oleh faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Itu pengertian daripada bencana. Sekarang kita lihat apa itu pengertian daripada gempa itu sendiri. Gempa adalah getaran bumi yang secara umum disebabkan oleh pergeseran lempeng di kerak bumi ataupun di perut bumi di sepanjang bidang patahan. Ini menurut Abbott tahun 2004. Kemudian Bapak Ibu, Pantai Pangandaran itu posisinya berada di 222 km selatan dari kota Bandung, dan panjang Pantai Pangandaran itu sendiri sekitar 91 km. Kabupaten Pangandaran terletak di bagian ujung tenggara dari wilayah Provinsi Jawa Barat. Kemudian pemantauan sejak tahun 1963, riset ahli dan pemasangan 19 seismograf dan 19 sensor seismik. Ini dilakukan pada tahun 2019. Kemudian dampak dari gempa yang terjadi yang berskala 4,9 skala Richter dan dampaknya terhadap penduduk di Kabupaten Pangandaran ini yang berjumlah lebih kurang 423.667 jiwa. Monitoring yang sudah dilakukan di Pantai Pangandaran ini ada dua alat. Yang pertama adalah Single Event Determination dan Joint Info Center Determination. Yang kedua, Citra Satelit Sentinel-1A. Kita lihat dari alat yang pertama tadi, yaitu Single Event Determination dan Joint Hypocenter Determination. Monitoring yang dilakukan yang pertama, diperkirakan bahwa Pantai Pangandaran tipe pensesarannya adalah kombinasi antara tipe naik atau thrusting dengan tipe mendatar atau strike slab. Yang kedua, di bagian selatan dan utara Pantai Pangandaran juga terdapat sesar-sesar minor yang berstrike timur laut dan sebagian barat laut dengan tipe
pensesaran turun atau normal. Yang ketiga, untuk gempa-gempa dalam skala 4-9 km, ada kelurusan pusat-pusat gempa bumi berarah barat-timur, sejajar dengan pantai Pangandaran yang berada di sebelah utaranya. Kemudian dari alat yang kedua, yaitu citra satelit Sentinel-1A. Monitoring terhadap alat ini yang pertama adalah adanya reformasi yang cukup besar di sekeliling pantai Pangandaran, yaitu rata-rata deformasi vertikal 7,6 sampai dengan lebih kurang 3,3 cm per tahun. Semakin ke utara, deformasi yang terjadi semakin besar. Kemudian yang kedua, estimasi laju geser sebesar 3 mm per tahun dan locking depth 5 km untuk segmen 1,5 mm tahun dan locking depth 5 km untuk segmen 2 dan 1,5 mm per tahun dan locking depth 10 km untuk segmen ketiga. Kemudian monitoring yang ketiga dilakukan oleh alat yang kedua ini, potensi gempa magnitudo 4,9 dapat menimbulkan dampak dengan skala intensitas FIMMI pada radius rata-rata 30 km dari pusat gempa. Dari hasil monitoring tadi, maka dapat diambil kesimpulan yang pertama, penduduk di sekitar pantai Pangandaran yang berjumlah 423.667 jiwa tadi, maka pemerintah perlu menerapkan sistem mitigasi bencana supaya tidak terjadi korban jiwa yang besar dan kerugian yang juga besar apabila suatu saat terjadi gempa bumi yang disebabkan oleh pergeseran lempeng di sepanjang pantai Pangandaran. Karena pantai Pangandaran pada intinya masuk wilayah Indonesia, posisinya itu berada di pertemuan lempeng Eurasia dan Indo-Australia. Kemudian kesimpulan yang kedua, magnitud gempa untuk segmen 1 pantai Pangandaran 5,985, segmen 2 6,357 dan segmen 3 6,359. Untuk gabungan dari ketiga segmen itu sebesar 6,596. Kemudian dari kesimpulan yang ketiga bahwa gempa yang terjadi di pantai Pangandaran sampai saat ini masih aktif. Ini dibuktikan dengan adanya gempa bumi yang masih sering terjadi. Karena pantai Pangandaran ini masuk wilayah Indonesia yang mana posisinya itu berada di pertemuan lempeng Eurasia dan Indo-Australia. Bapak dosen yang kami hormati dan Bapak Ibu mahasiswa S2 Ilmu Lingkungan, mungkin itu yang dapat saya jelaskan tentang bagaimana monitoring terhadap bencana gempa di pantai Pangandaran ini. Lebih kurang mohon maaf dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.